Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputar gangguan anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana kabarnya teman-teman? Seperti biasa, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, buat teman-teman yang baru menemukan channel Bangka, langkah baiknya untuk bantu subscribe dan share agar channel Bangka ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman di luar sana yang mengalami hal serupa, hal yang sama, GERD anxiety psikomatis atau asam lambung, GERD kronis, anxiety, kecemasan berlebihan, gimana cara menanganinya, dan seputaran hal-hal apa saja yang bisa teman-teman lakukan secara pengobatannya, gimana terapinya, bisa teman-teman lakukan secara mandiri. Itu yang Bangka lakukan selama ini, dan alhamdulillah di sini Bangka bisa terlepas dari gangguan tersebut gitu teman-teman. Dan itulah dasar Bangka apabila Bangka bisa menangannya. Kebetulan Bangka juga seorang konten kreator gitu kan, bisa teman-teman lihat video-video Bangka di Instagram Bangka, di YouTube yang lama, dimana Bangka memang hobi gitu teman-teman ya, hobi dalam konten kreator, ngedit film, casting gitu, istilah orang-orang yang ceria dulunya teman-teman ya. Kok tiba-tiba bisa terkena gangguan tersebut, kayak penyakit aneh, dikira disantet lah, dikira kena guna-guna. Itu selalu berpikir seperti itu dulu teman-teman. Kok bisa yang dulunya ceria, heboh gitu, tiba-tiba waktu terkena anxiety itu kayak lemes tak berdaya, kayak insecure, orang-orang insecure kayak gitu ya teman-teman. Insecure ya, istilahnya orang-orang takut istilahnya bersosialisasi, padahal bukan tipe Bangka seperti itu ya teman-teman ya. Waktu itu kan Bangka tuh orangnya gimana ya, royal ya, pandai bergaul gitu teman-teman. Kita mengalami anxiety psikomatis itu, kita murung di rumah kan sesuatu yang shock gitu, tanpa Bangka sadar kok kenapa seperti itu. Padahal kan Bangka nggak ada riwayat seperti apa gitu orangnya yang suka kemana-mana gitu. Setelah mengalami tersebut malah rasanya itu aneh sekali gitu teman-teman. Makanya buat teman-teman yang merasakan yang sama, yang lagi merasakan gitu, tetap bersabar teman-teman. Insya Allah kesembuhan, rezeki yang teman-teman pikirkan selama ini yang menjadi beban pikiran teman-teman, itu pasti ada saat-saatnya hal-hal yang manisnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, pasti badai pasti akan berlalu gitu teman-teman ya. Oke, di kesempatan hari ini Bangka ingin membahas ya, bercerita sedikit gitu teman-teman, pengalaman Bangka kenapa Bangka bisa terkena anxiety psikomatis gitu teman-teman ya. Itu awalnya itu ya seperti yang sudah Bangka jelaskan video yang lama gitu. Mungkin sini di channel Bangka ada yang mengalami hal sama gitu teman-teman. Sebenarnya Bangka itu ya karena kehidupan teman-teman, dia beban kehidupan, kita takut masa depan gitu teman-teman ya. Dimana masa depan belum kelihatan istilahnya, kita selalu berpikir ke depan gitu, terlalu overthinking ke depannya, itu terjadi, takut terjadi hal yang buruk kepada kita gitu teman. Istilahnya kalau kita nggak kerja gimana nanti ke depannya, kita bisa kayak gini, terlalu ambisi gitu teman-teman. Terus saja Bangka itu orangnya ambisius gitu teman-teman, dimana kalau pengen sesuatu tuh harus menjadi kenyataan gitu teman-teman. Tapi pada kenyataannya terkadang kegagalan itu harus ada gitu teman. Dan alhamdulillah dengan adanya anxiety psikomatis itu Bangka lebih gimana ya, lebih menata diri gitu teman, untuk mempersiapkan apa ya, sesuatu yang kita usahakan itu belum tentu akan berhasil 100% gitu. Kita harus siap menerima kegagalan, resiko ya. Jadi dulu Bangka itu tidak mau gimana ya, pengennya tuh berhasil terus, tidak mau mengambil resiko, selalu menerima resiko gitu teman. Itulah yang bikin mental Bangka ya, waktu banyak masalah, timbul masalah ini jadi pecah gitu teman ya. Terus pemikiran itulah kenapa takut mati, tiba-tiba mau pingsan gitu teman. Ya udah mau mati ya gitu teman-teman, tiba-tiba kayak wah udah sampai di satu saat gitu Bangka sudah pasrah gitu teman-teman. Kayak dari ujung kaki ke ujung kepala itu kayak naik, kayak ada naik gitu, kayak arwah mau dicabut rasanya gitu teman-teman. Itulah yang Bangka rasakan gitu, udah
udah gimana ya, udah istighfar, astagfirullah, udah istilahnya sadar gitu, asyhadu alla ilaha ternyata nggak terjadi apa-apa, kayak sap hilang dari ujung kaki ke ujung kepala gitu teman, tiba-tiba kayak sap, kayak aduh, kayak lega gitu, karena rasa kecemasan, sensasi muncul itu panas dingin nggak karu-karuan dari ujung kaki ke ujung kepala, kayak udah, wah ini udah saatnya, ini udah saatnya kayak mau dicabut gitu teman-teman. Itu emang nggak enak sekali teman-teman, makanya kadang kalau pengen ketawa juga kok bisa seperti itu, sampai Bangga berpikiran aduh udah stres nih Bangga ini, kok udah kenapa gitu kok. Wah, makanya stres, bingung gitu teman-teman. Terus sensasi setiap hari soalnya datang, leyengan lah, lemes lesu, meriang setiap sore, badan menggigil, muntah-muntah, mata mata blur, telinga mendenging, ini seperti kayak diikat, aduh, pala sini cemut-cemut, kayak aduh gak enak kali, semutan, sering apa, dingin di sini, kayak ces gak, aduh, itu yang Bangka rasakan kayak tiap hari, setiap hari itulah yang bikin Bangka stres, bikin Bangka nggak bisa ngapa-ngapain gitu teman-teman ya, nggak bisa beraktivitas, tiap hari tuh mikirnya tuh sakit 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 gitu teman-teman. Itulah jadi kebawa gitu psikomatis itu kan akibat apa ya teman, ya akibat pola makan Bangka yang dulu awal, yang dulu-dulu itu buruk, kurang tidur, banyak begadang, ditambah pas ada masalah, banyak pikiran, itu langsung meledak, itulah teman-teman yang menimbulkan Bangka terkena anxiety psikomatis plus GERD anxiety psikomatis gitu. Mungkin kalau GERD-nya tuh memang Bangka dulu pola hidupnya itu kacau, suka minum-minuman gitu teman-teman ya, udah lambung perih, nggak peduli makan, nggak berlemak-lemak, santan-santan suka, jarang olahraga, begadang, coba mah bayangkan teman-teman betapa rusaknya kehidupan dulu gitu teman-teman. Makanya Bangka wajar saja terkena anxiety psikomatis itu, uh, konsekuensinya gitu, karena dulu-dulu itu hidup itu tidak apa ya, buruk sekali gitu. Itulah jadi Bangka tidak menyesali gitu kenapa terkena seperti itu, dan alhamdulillah Bangka bisa menanganinya dengan cara apa ya, terapi gitu, dengan terapi istilahnya kalau Bangka lakukan ya terapi apa, mencari masalahnya ini dari mana gitu, memperbaikinya dari pola makan Bangka perbaiki, pola hidup Bangka perbaiki selama hampir 3 tahunan ya itu ya. Itu awalnya religiusnya Bangka perbaiki juga untuk mental Bangka gitu kan, pola pikir Bangka, Bangka atasi stresnya, gimana cara menyikapi hidup masa depan itu, jangan terlalu ambisi gitu teman-teman, itu Bangka rubah, dan alhamdulillah Bangka bisa mengatasinya. Yang paling susah itu memang pola pikir kita teman-teman, karena kita selalu dituntut, apalagi laki-laki, untuk bekerja, memenuhi kebutuhan, bertanggung jawab gitu teman-teman ya. Mungkin kalau bukan mengecilkan para wanita terkena anxiety seorang lemah, justru kadang ibu berumah tangga yang di rumah itu yang lebih parah gitu, dimana dia harus mengurus suaminya ya kan, harus ngurus anak, bersih-bersih rumah, memenuhi kebutuhan keluarga, istilahnya menyiapkan ini itu tiap hari seperti itu, pasti tingkat stresnya lebih tinggi daripada laki-laki gitu. Jadinya kita harus saling mengerti, bagi suami harus mengerti juga, istri harus mengerti, itulah gunanya saling mengerti gitu teman-teman ya. Yang mungkin teman-teman dulu saya yang suaminya dibilang lebay karena anxiety gini-gini sampai suaminya bosan gini, mungkin bisa lihatkanlah video Bangka ini. Emang orang yang terkena anxiety itu emang seperti itu gitu ya, Bu, Pak gitu ya kan. Emang harus apa ya, kita tuh harus mengerti dia, karena orang yang terkena anxiety itu secara kasat mata itu kayak orang sehat gitu, tapi secara mental, pemikiran itu kacau, karena dia waktu pemikirannya gak enak gitu, asam lambung naik, nanti itu psikomatis kita atau anxiety kita itu langsung menyerang ke fisik kita gitu, karena akibat pemikiran yang buruk itu menimbulkan fisik, sakit di fisik kita akibat pikiran itu. Padahal ya, yang bisa teman-teman lakukan apa ya, kelola pola pikirnya, itu yang Bang lakukan seperti itu. Ketika kita stres pasti nanti imbasnya ke fisik kita, makanya kita mengalami psikomatik gitu, psikis, itulah yang Bang pelajari ya, bukannya bermaksud untuk merguri. Mungkin
yang nonton ini ahlinya penyakit mental atau kan psikiater, mungkin kalau ada kata-kata Bangka salah ya mohon maaf. Di sini Bangka cuma orang yang pernah mengalami dan belajar dan mencoba untuk menanganinya secara mandiri gitu, karena ya kendala biaya juga gitu kan, karena jujur aja kalau kita mengalami gangguan tersebut pasti ekonomi kita terganggu karena kita kurang produktif, nggak kerja ya kan. Apalagi waktu-waktu Bangka terkena anxiety itu zamannya tahun 2021 dulu, hampir udah mau 5 tahun nih jalannya teman-teman ya. Bangka pas sehabis covid lah 2021 tuh akhir lah Desember gitu teman, karena apa ya, faktor kerjaan nggak ada, luar covid, kena PHK, habis itu kebutuhan banyak, waduh langsung mikir tidak dong gitu teman, masalah silih berganti gitu kan, langsung itulah terjadi seperti itu teman-teman. Dan Bangka alhamdulillah waktu berapa bulan ya, 6 bulan mungkin ya, udah mulai belajar memahami gitu. Awalnya hampir 1 tahun juga teman-teman untuk masa penyembuhan, dan alhamdulillah tanpa Bangka sadari udah bisa beraktivitas awal 2022 ya, udah bisa ya hampir setahunan lah teman-teman Bangka melewati semua itu. Emang susah gitu istilahnya, berat gitu, proses itu emang berat gitu untuk menemukan kesembuhan, dan alhamdulillah dengan terus belajar memahami diri kita, penyebabnya gimana, terus apa yang harus kita lakukan, itu bisa seiring berjalannya waktu bisa membaik, dan alhamdulillah bisa beraktivitas seperti normal kembali. Dan walaupun suatu saat kita kecapean, itu tidak dipungkiri pasti kambuh gitu teman-teman. Nah kita orang yang pernah mengalami nggak bisa sembuh total. Kalau dibilang sembuh total itu ya kita harus menjaga pola pikir kita, pola hidup kita gitu teman-teman. Kalau teman-teman ulangi lagi pasti mengalami seperti itu lagi teman-teman, karena kalau kita mengalami suatu kayak dulu Bangga udah sembuh gitu, tiba-tiba demam, nanti pemikiran kalau kacau, apakah ini seperti dulu lagi, akan terulang lama lagi gitu. Mungkin pasti walaupun demamnya itu cuma 3 hari gitu kan, kita berpikir waduh jangan sampai nanti sampai sebulan 3 bulan sampai kayak dulu lagi. Dulu kan kalau kita demam tiap hari gitu modelnya, tiap sore tuh rasanya badan gerges gak enak gitu, yang menggigil tuh sampai tuh kayak demam modelnya kalau setiap sore kalau dulu kan teman. Makanya waktu kita mengalami gangguan anxiety psikomatis gitu kan, saat kita mengalami demam biasa padahal itu teman, nanti mengiranya nanti akan sakit seperti dulu lagi gitu. Padahal 3 hari minum obat udah sembuh gitu teman. Itu yang Bangka alami itu ya teman-teman, yang dulu Bangka rasain, dan sekarang alhamdulillah kalau mau sakit minum obat sembuh kayak gitu, nggak berpikir kayak seperti dulu lagi, kayak trauma masa lalu istilahnya. Bangka mencoba hilangkan, lalu tanamkan ke pemikiran kita gitu bahwa kita itu udah normal gitu, istilahnya normal, dan artian kita manusia bisa sakit juga gitu kan teman-teman. Asalkan pola hidup kita jaga, pola makan kita dan pola pikir kita jaga, itu alhamdulillah pasti nggak akan terjadi kambuh-kambuh lagi gitu teman-teman. Itu udah Bangka buktikan selama hampir 3 tahun, udah kerja ngecor juga bisa, kerja berat, ngangkat berat, nge-gym, wah bisa semua teman-teman. Orang yang persepsi orang terkena gangguan anxiety psikomatis tidak akan bisa kerja lagi, kerja berat, cuma manja-manja, itu nggak ada teman-teman. Itu tergantung kitanya sendiri gitu teman, yang Bangka alami seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya udah bisa beraktivitas, berkumpul sama orang-orang, udah normal kembali gitu ya teman. Alhamdulillah bisa seperti dulu lagi, tertawa, tersenyum gitu, dan bisa menemani teman-teman tentunya ya. Mungkin cukup sekian cerita singkat dari Bangka. Apabila teman-teman mengalami kendala apa yang sensasi teman-teman rasakan, bisa di kolom komentar atau enggak DM saja, buat surat-surat apa tentang pengalaman teman-teman, tentang trauma apa yang menimbulkan teman-teman seperti itu, yang menjadi apa ya, mengganjal di hati teman-teman gitu, bisa ceritakan kepada Bangka salah di komen ataupun secara pribadi di WA Bangka. Bisa di deskripsi teman-teman video-video Bangka itu ada WA Bangka secara kreasi, nanti Bangka akan konsultasikan lah gitu kepada teman-teman gimana cara menangannya yang Bangka lakukan selama ini, biar bisa teman-teman terbebas dan bisa beraktivitas kembali, berkumpul dengan keluarga, anak istri tentunya. Untuk sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.